Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah, serta Allah berikan kepada kita kekuatan agar kita terus bisa istiqomah berada di dalam kebaikan serta berada di atas ilmu, yang dengannya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang bermanfaat ini bisa menjadi hujjah kita di akhirat kelak. Kita masih di bab untuk menyambut siam Ramadan bulan ke depan dan untuk starting yang baik ya dengan adanya bulan Syaban ini. Semoga ini menjadi permulaan kita dengan permulaan yang baik. Meskipun kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhir dari semua amal ibadah kita adalah akhir yang baik. Meskipun permulaan itu tidak menjadi sebuah patokan dasar ya, akhir yang baik. Banyak yang memulai dengan baik tapi diakhiri dengan amalan yang salah sehingga dia terjerumus ke dalam neraka waliyadzubillah. Tapi terus menandakan bahwasanya kita untuk dengan belajar mengkaji hadis-hadis Nabi SAW membuat kita terus memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dan memelihara hati kita untuk kita bisa menyelesaikan kehidupan kita dengan amalan yang baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada hadis yang kelima. Hadis yang tidak lagi asing di telinga-telinga antum semua, terutama bagi para thalabatul ilm. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ini sering sekali dibacakan oleh khatib atau para asatizah di awal-awal bulan Ramadan, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan rasa harap pahala, balasan pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu dari apa yang telah dilakukan. Hadis ini menjadi sebuah usul atau pondasi dasar atau kaidah dalam amalan-amalan soleh. Tidak hanya pada saum. Kalau kita lihat beberapa amalan yang lainnya dengan redaksi yang hampir serupa, yaitu man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qoma, barang siapa menghidupkan malamnya dengan penuh iman dan penuh rasa harap pada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini menjadi sebuah pondasi bahwasanya peran hati itu sangat penting terhadap amalan-amalan kita. Ada kitab yang cukup menarik bagi para thalabatul ilm yang kiranya ingin mendalami lebih dalam tentang hati, yaitu Amalul Qalbi Al-Fariḍah Al-Ghaibah. Amal Qalbi Al-Fariḍah Al-Ghaibah karya Dr. Abdullah bin Saleh Al-Kunhul. Ini perlu dipelajari. Dan bagaimana
pengaplikasian para salafus saleh terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi. Jadi ada satu kitab yang dia urutan babnya serupa dengan urutan Riyadhus Shalihin, tapi isinya bukan hadis, tapi isinya bagaimana para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in mengaplikasikan hadis, ya, mengaplikasikan dalam amalannya dari hadis-hadis yang dituliskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Nama kitabnya Al-Munjidul Khatib. Al-Munjidul Khatib yang beliau penulisnya itu mengambil dari Syiar A'lam Nubala, kemudian disusun sesuai urutan Riyadhus Shalihin. Baik, kita kembali ke tema kita ya, terkait masalah hati. Bahwasanya peran hati sangat penting. Ini lagi-lagi anak kembalikan kepada firman Allah Ta'ala di surat Ibrahim ayat 25. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama. Yaitu peran iman yang melahirkan di dalam hati seorang mukmin, di antaranya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasa harap dia kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, serta pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mana? Rasa takut yang berlapis-lapis, level rasa takut yang berlapis-lapis, kemudian rasa cinta, rasa harap, kemudian rasa pengagungan yang tinggi mendorong seseorang untuk beramal soleh, sehingga manusia pada umumnya dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 3 kelompok. Minhum zalimun li nafsi, ada orang yang menzalimi dirinya dengan tidak mengamalkan amalan soleh. Kiranya dia sudah mengetahui kebaikan tapi tidak mengamalkannya, atau mereka menutup telinga-telinga mereka dari kebenaran. Maka inilah permisalan orang-orang musyrikun, orang-orang munafikun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka tutupi telinga-telinga mereka dengan jari jemari mereka, menolak kebenaran. Kemudian dikatakan waqalu qulubuna ghulf, mereka mengatakan hati kami ini ada penutup dari hidayah, ditutupi oleh sesuatu yang terhindar, yang sehingga hidayah tidak masuk ke dalam hatinya. Dengan ini kita mencoba untuk menghindari jadi kita dari sifat-sifat orang-orang musyrikun dan orang-orang munafikun. Begitu pula ada juga orang yang dia mengetahui tapi tidak mengamalkannya. Di antaranya adalah orang-orang Yahudi yang Allah permisalkan orang-orang yang tidak mengamalkan dari ilmunya. Ulaika kal an'am bal hum adall, mereka lah seperti hewan-hewan melata di muka bumi ini, bahkan lebih hina, lebih sesat. Kemudian disifatkan juga oleh Allah Ta'ala kamasalil himari yahmilu asfara bisa masalul, dan selanjutnya mereka seperti seekor keledai yang di pundaknya terdapat buku-buku, maka tidak membuat ilmu mereka itu menjadi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengetahui tapi tidak mengamalkan. Kemudian kelompok kedua setelah zalimun li nafsih, yaitu wa minhum muqtasid, adalah orang-orang yang bermain di level menengah, yang mereka mencukupi dirinya dengan kewajiban-kewajiban saja, dan ini tidak masalah. Tapi alangkah baiknya Ramadan tahun ini kita harusnya menaiki level kita, menaiki kualitas keimanan kita dari muqtasid menjadi sabiqun bil khairat, mereka yang tidak mencukupi dirinya dengan kewajiban saja, tapi mereka berlomba-lomba dengan amal-amal soleh yang sunnah, sunnah. Ini yang perlu kita catat betul. Dan tidak bisa seseorang menaik derajatnya dari muqtasid sampai dengan sabiqun bil khairat kecuali dengan ilmu. Maka peran ilmu itu sangat penting agar kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini mungkin yang bisa perlu Anda sampaikan. Semoga amalan ibadah kita murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak karena faktor-faktor lain, apalagi karena faktor yang sifatnya duniawi, waliyadu billah. Jadi kita hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna keikhlasan, inilah makna kejujuran, inilah makna kemurnian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir dari bulan Ramadan sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, semoga kalian lahir menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu semoga Ramadan nanti adalah media atau medan untuk kita terus belajar, mengkaji, memperbaiki diri, menjadi sosok yang lebih baik lagi. Kiranya Ramadan yang lalu menjadi sebuah pelajaran buat kita. Nyatanya kita ini masih tidak bisa terlepas dari kata lalai. Maka ingat kembali ketika nanti kiranya kita selesai dari Ramadan, ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi
firman Allah Ta'ala berbunyi, Anda lupa, tolong diingatkan, naqadat ghazlaha wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian sekali-kali seperti seorang wanita yang sudah capek-capek menenun, merajut tenunannya dengan rapih, kemudian dia sendiri yang mencerai-beraikannya. Mumpung ada bulan Sya'ban, semoga akhir cerita Ramadan lama kita ini tidak begitu sia-sia. Dengan ada Sya'ban, sebulan ini masih ada nafas untuk kita kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki amal ibadah kita sampai nanti Ramadan kelak kita mendapatkan nilai-nilai yang baru. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.